tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwel Piansa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber yang bernama Mas Syukri Rizky Nasrullah, yang dimana Mas Syukri ini adalah salah satu lulusan S1 dari Aalborg University yang ada di negara Yaman. Lalu topik yang saya angkat pada wawancara kali ini itu terkait dengan kondisi pendidikan yang ada di negara Yaman, khususnya terkait budaya pendidikan, tantangan pendidikan di tengah konflik, lalu serta perbandingan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan wawancara kali ini bertujuan untuk memperoleh informasi, pandangan, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai budaya pendidikan yang ada di Yaman dan bagaimana kondisi sosial dan konflik memengaruhi proses belajar masyarakat yang ada di sana. Kemudian selain itu, wawancara ini diharapkan juga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya pendidikan bagi generasi muda di berbagai kondisi. Lalu sebagai pembuka, mungkin Mas Syukri sendiri bisa diceritakan bagaimana sih kondisi sistem pembelajaran atau sistem pendidikan yang ada di negara Yaman. Bismillah. Untuk sistem pendidikan atau pembelajaran di Yaman sendiri kurang lebih tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia ini. Mulai dari jenjangnya yang mungkin bisa saya jelaskan. Untuk jenjang di sana juga mulai dari dari tingkatan dasar, kemudian tingkat menengah, dan yang terakhir di jenjang universitas perkuliahan. Berarti sistem pendidikan yang ada di sana itu hampir mirip dengan sistem yang ada di Indonesia. Lalu menurut dari Mas Syukri sendiri, perbedaan yang paling mencolok itu dari sistem pendidikan yang ada di Yaman dengan Indonesia itu seperti apa? Untuk sistem yang paling mencolok ya, mungkin kalau di Yaman itu dari segi kurikulum mungkin bisa saya katakan belum terlalu atau belum terstruktur seperti yang di Indonesia. Sudah bagus kan di Indonesia. Kalau di Yaman mungkin karena pengaruh negara konflik salah satunya, sehingga itu yang menyebabkan kurikulum di sana masih bisa dikatakan masih kurang. Itu yang yang terlihat sangat mencolok di sana. Oh, baik. Jadi perbedaan yang paling mencolok itu pada bagian struktur kurikulumnya sih. Lalu apakah ada mungkin budaya literasi yang ada di Yaman itu yang ada kebiasaan yang berbeda dengan yang ada di Indonesia, atau istilahnya khusus gitu. Kalau budaya, mungkin kalau dari segi pendidikan di sana yang saya lihat selama pengalaman saya di sana, jadi ada dua pendidikan, Mas. Ada pendidikan formal dan pendidikan yang non formal. Yang mana kalau di daerah saya sendiri di Hadramaut, di Tarim lebih tepatnya, itu masyarakatnya lebih antusias untuk memasukkan anak-anaknya di pendidikan yang non formal ini. Seperti itu. Untuk budayanya sendiri, karena di sana masih kental banget ya tentang hubungan antar guru sama murid, sehingga yang saya alami sendiri di sana, kebanyakan anak-anak dari mulai kecil sampai bahkan dewasa itu mereka sudah terlatih dengan akhlak di sana. Oh, berarti lebih dituntut pada kesopanan itu. Lalu akhir-akhir ini kan di negara Timur Tengah itu ada yang mengalami konflik perang ya, Mas. Di negara Yaman sendiri, seberapa besar sih dampak
perang di Timur Tengah terhadap keberlangsungan pendidikan yang ada di negara Yaman, khususnya itu bagi anak-anak maupun mahasiswa. Mungkin secara tidak langsung pasti berpengaruh Mas ya, untuk apalagi negara yang berdekatan dengan negara konflik tersebut. Cuma yang saya alami sendiri di daerah saya, untuk pengaruh konflik negara itu memang terutama untuk di bagian pendidikan bisa dikatakan cukup berpengaruh dibanding dengan daerah-daerah yang jauh dari tempat konflik itu. Mungkin ada daerah yang jauh dari tempat konflik itu pendidikannya bagus dari segi kurikulumnya, kemudian sampai bangunannya, kemudian kelasnya, kemudian guru-gurunya juga, karena mereka jauh dari konflik tersebut. Sedangkan untuk daerah-daerah yang mungkin cangkupannya lebih dekat dengan konflik tersebut, pasti akan berpengaruh. Yang saya lihat salah satunya adalah tentang bagaimana kondisi listrik di sana, Mas. Ya, pertama listrik, kemudian internet, yang mana sekarang kan di mana-mana butuh ya yang namanya internet kan. Karena mungkin pengaruh dari konflik tersebut sehingga sampai sekarang pun kalau tidak salah masalah listrik dan juga internet itu masih sangat minim di sana, sehingga itu berpengaruh pada proses pembelajaran. Oh, berarti yang berpengaruh itu pada kota-kota yang sering mengalami konflik perang, sedangkan yang mungkin di daerah seperti pelosok atau pedalaman itu mungkin belum terlalu berpengaruh. Lalu bagaimana sih kondisi sekolah dan universitas yang ada di negara Yaman saat terjadinya konflik perang? Apakah masih banyak yang beroperasi dengan normal? Oke, kalau beroperasi, setahu saya masih tetap beroperasi. Cuma mungkin sedikit saya ceritakan bagaimana kondisi anak-anaknya dulu ya, kondisi anak-anaknya, kemudian kondisi sekolahnya di sana. Di selama saya di sana, itu yang saya lihat ketika anak-anak, terutama anak-anak yang sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, ketika mereka pergi ke sekolah, itu masih kita seolah-olah diajak ke tahun 90-an, Mas. Itu mereka masih tidak pakai sepatu, kemudian buku hanya ditenteng di tangan, diikat pakai tali, kemudian dengan seragam seadanya. Itu kalau dari siswanya. Kemudian dari sekolahnya, kebetulan pernah di universitas saya ketika ujian itu ruang ujian tidak mencukupi, sehingga kita harus meminjam, ada sekolah menengah yang dia dekat dengan universitas, dekat dengan kampus, hanya kita ujian di situ. Ketika kita masuk ke sekolah tersebut, ya kita melihat atau menemukan masih sangat tertinggal ya, bisa kita bilang masih sangat tertinggal dengan sekolah-sekolah yang ada di negara kita. Berarti itu masih ada tapi hanya sebagian. Masih, kalau beroperasi masih. Khususnya untuk anak-anak itu masih apa yang namanya di kayak tradisional banget. Betul. Lalu apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh siswa atau tenaga pendidik yang ada di Yaman dalam menjalankan proses pembelajaran? Kalau dari pelajarnya sendiri, mungkin tadi seperti yang saya katakan, terkendala oleh sekolah itu sendiri, oleh bangunannya, kemudian fasilitasnya, tidak adanya internet, kemudian listrik yang masih jarang juga kan menjadi salah satu kendala. Kemudian untuk guru-gurunya, karena Yaman itu masih dibilang negara berkembang atau mungkin bahkan bisa dibilang negara miskin, sampai guru-guru saya pun di Universitas Al-Adolf itu, dosen-dosennya hampir bisa dikatakan mereka sering telat untuk menerima gaji. Itu mungkin itu kalau kita lihat dari tantangan guru atau dosen di sana ya, mereka sering banget telat untuk menerima gaji. Jadi guru-guru atau dosen di sana itu kayak lebih
kekurangan dalam hal pokok untuk mem- apa, biayanya sendiri. Betul. Lalu jika dibandingkan dengan di Indonesia nih Mas, bagaimana sih tingkat pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil atau terdampak? Kalau dibandingkan, jelas ya, sangat mungkin bisa dibilang sangat jauh berbeda dengan negara kita, apalagi sekolah-sekolah yang ada di daerah perkotaan di Indonesia. Apalagi sekarang banyak sekali sekolah-sekolah modern, sekolah-sekolah yang apa namanya, bahkan sekarang kan sekolah swasta itu lebih bisa dikatakan lebih maju ya, lebih berkembang daripada sekolah yang lain. Ya mungkin itu Mas, bedanya sangat-sangat beda dengan sekolah di Indonesia, terutama dari fasilitas, kemudian tadi yang saya bilang kurikulum, bahkan beberapa sekolah juga banyak yang kekurangan guru juga Mas di sana. Oh, berarti bedanya ada, cuman nggak begitu menyimak. Iya. Lalu mungkin di sistem pendidikan yang ada di sana itu apakah masih ada pembelajaran itu yang berbasis teknologinya itu lebih modern gitu? Kalau di beberapa tempat ada, Beberapa tempat ada seperti di ibu kota di zona A itu termasuk yang apa namanya, fasilitasnya, kemudian untuk perkembangan apa namanya, digitalnya di sana sudah termasuk yang bagus. Sekolah-sekolah juga banyak yang sudah bagus, universitas juga banyak yang bagus. Tapi yang untuk daerah yang sebelah selatan, termasuk tempat saya, itu masih bisa dikatakan masih kurang. Jadi ada yang mungkin sistem yang berbasis teknologinya itu ada, tapi hanya sebagian yang ada di daerah ibu kota. Ya. Sedangkan yang ada di daerah pelosok atau terpencil itu masih sedikit kekurangan dari teknologi. Lalu ini mungkin pertanyaan yang terakhir, apa harapan dan pesan yang Mas Syukri bisa sampaikan untuk masyarakat baik itu internasional maupun generasi muda yang ada di Indonesia terkait dengan pentingnya menjaga pendidikan di tengah situasi krisis dan konflik? Oke, baik. Mungkin pesan saya pribadi, selaku yang sudah pernah mengalami juga di daerah yang bisa dibilang masih kurangan, masih sangat minim dengan peradaban yang sekarang, ya kita yang di Indonesia dengan segala apa yang kita punya harus banyak-banyak bersyukur, harus lebih semangat dalam belajarnya, karena kalau kita diajak pergi ke sana bakal akan baru menyadari bahwasanya di sini lebih baik, untuk dari bangunannya sudah sangat banyak yang bagus, baik yang mewah, fasilitasnya juga berbeda dengan yang di sana. Jadi lebih semangat lagi, lebih banyak bersyukur lagi untuk belajar di sini. Jadi mungkin cukup di sini saja untuk wawancara kali ini. Sebelumnya saya sendiri ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Mas Syukri yang telah bersamai pada sesi wawancara kali ini dan memberikan jawaban dan informasi yang telah disampaikan itu semoga cukup untuk menambah wawasan dan bermanfaat untuk kedepannya. Lalu saya juga berharap dengan situasi pendidikan yang ada di Yaman itu agar terus membaik dan bisa setingkat dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin cukup itu saja wawancara kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.